Pemirsa, setelah didesak oleh netizen di media sosial, Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Selain itu, Joko Widodo dan keluarga dipecat oleh PDI Perjuangan. Bagaimana karir politik Presiden ke-7 RI itu selanjutnya? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Dalam pidatonya di pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada Jumat siang tadi, Miftah mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Presiden Prabowo terhadapnya. Ya pemirsa, sambil terseduh-seduh, Miftah mengucapkan kalimat pengunduran dirinya. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan perenungan yang mendalam, di mana Miftah menegaskan keputusan pengunduran diri bukan karena tekanan melainkan atas keinginan pribadinya sendiri. Miftah menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama bertugas sebagai penyelenggara negara. Miftah juga mengaku belum bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden,
kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi... Walaupun sudah meminta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum juga mereda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka, pemirsa. Gampang. Sebagai sosok pendakwah yang sempat diteladani, tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mobil mereka. Namun sejak viralnya peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk ini juga turut kecewa. Viral di media sosial, sopir truk mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama tersebut. Tidak bicaramu. Betul. Dan insiden olok-olok Miftah terhadap penjual es teh juga menuai sorotan tajam di luar negeri, pemirsa. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama kok menghina kaum kecil. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang beli. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral. Penghinaan kepada orang yang jual teh ya. Yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Dua pendakwah. Dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman. Bahawa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Prabowo juga akan berdiskusi mencari pejabat penggantinya. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri.
Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Kapan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak agar ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat. Dan pemirsa, tidak hanya Miftah, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adhita Irawati juga mendadak viral setelah menyebut istilah rakyat jelata untuk rakyat kecil. Ucapan Adhita ini terlontar ketika merespon tindakan Miftah yang mengolok-ngolok penjual es. Setelah mendapat banyak kritik dari netizen, Adhita langsung meminta maaf atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Sun Haji, pedagang es teh yang mendapat olokan dari Miftah Maulana, mendapatkan rezeki bertubi-tubi pemirsa. Mulai dari hadiah umroh hingga gerobak dengan brand namanya sendiri, Sun Haji Tea. Ya, usai viral setelah mendapat olokan dari Miftah Maulana, ternyata beragam simpati dari masyarakat berdatangan. Sun Haji bahkan sekarang pemirsa memiliki gerobaknya sendiri dan juga memiliki brand dengan nama sendiri, Sun Haji Tea. Postingan ini mendapatkan beragam komentar positif dari netizen Indonesia. Lebih tinggi daripada... Sementara itu pemirsa, seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh di acara pengajian. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, meminta, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk
mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai staf presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta sudah merampungkan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten seprovinsi DKI Jakarta. Selanjutnya KPU Jakarta akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2024. Rekapitulasi suara tingkat provinsi digelar setelah rekap level kabupaten kota rampung pada Kamis lalu. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Penetapan hasil Pilkada Jakarta dijadwalkan paling lambat dilakukan tanggal 9 Desember 2024. Namun jika rekapitulasi tingkat provinsi selesai lebih awal, tidak menutup kemungkinan pemirsa, penetapan Pilkada Jakarta diumumkan lebih awal. Silakan Kolwil Palmera mewakili. KPU DKI Jakarta menjadwalkan pleno rekapitulasi hasil Pilkada tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilu mulai 7 hingga 9 Desember mendatang. KPU Jakarta menyebut tidak dapat memprediksi hasil akhir terkait kemungkinan pergeseran suara di pleno tingkat provinsi. Alhamdulillah ya, sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya. Ya nanti kita lihat ya, yang pasti kami sudah mempublikasikan hasilnya ya, siapa yang menang, siapa yang unggul di 6 kabupaten kota bisa disimak langsung nanti di website KPU pilkada2024.kpu.go.id, dan mudah-mudahan sih tidak berubah jauh ya, karena memang kami harus memastikan rekapitulasi ini berjenjang dan kami pastikan kalau memang ada keluhan-keluhan atau yang perlu disampaikan, keberatan-keberatan, kami juga nanti akan memfasilitasinya di level provinsi. Tingkat provinsi nanti kami akan mengundang pasangan calon, bukan pasangan calon ya, LO pasangan calon, saksi pasangan calon yang bermandat ya, yang untuk memastikan bahwa mereka memang orang yang sah untuk dimandatkan. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait rekapitulasi suara Pilgub Jakarta, sudah ada rekan Nata Arman di gedung KPU DKI Jakarta. Halo, malam Nata, seperti apa perkembangan terkini terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta? Silakan Nata. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan pada agenda yang diselenggarakan pada tadi sore sekitar pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 kurang. Tadi tentunya untuk persiapan rapat pleno yang akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan yang dimulai pada tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember 2024. Artinya dari hasil rapat sendiri ini ditentukan bahwa untuk kegiatan sendiri memang direncanakan 3 hari. Namun ini juga masih belum dipastikan karena dikhawatirkan ada kendala-kendala sehingga nantinya seiring berjalannya waktu secara situasional bisa lebih dari hari yang ditentukan dari tanggal 7 atau tanggal 9. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa untuk tadi juga rapat dilaksanakan bersama dengan Bawaslu dan juga pihak kepolisian terkait dengan pengamanan untuk kegiatan pada esok hari. Kemudian untuk lokasi sendiri sudah ditentukan fix untuk pelaksanaan di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta yang diselenggarakan 3 hari 7 sampai dengan 9 Desember 2024 yang dimulai pada pukul 4 sore sampai dengan selesai. Kemudian untuk saksi sendiri ini masing-masing hanya diizinkan membawa 2 saksi, jadi tidak diperbolehkan untuk membawa lebih karena sudah diberikan ketentuan sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam ruangan ketika nanti rapat pleno berlangsung selama 3 hari ke depan. Kemudian untuk pleno ini juga melibatkan ketua dan juga anggota KPU, kabupaten kota, ketua Bawaslu provinsi, dan juga saksi pasangan calon tingkat provinsi. Nantinya untuk hasil final ini akan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 yang akan datang untuk hasil penetapan secara resmi yang akan disampaikan secara langsung oleh pihak KPU pusat. Kemudian untuk tadi juga
sempat dikatakan bahwa dari pihak kepolisian ini akan menyediakan sebanyak 1.000 personil anggota kepolisian yang akan disiagakan di sekitaran lokasi berjalannya rapat pleno selama 3 hari, dan tentunya ini untuk menjaga situasi agar proses pelaksanaan dari rapat pleno 3 hari ke depan ini bisa berjalan dengan lancar. Yudi. Baik, terima kasih. Nata Arman sudah melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul dengan 50,07% suara. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, mendapatkan 1.781.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pengrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,07% suara. Di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pengrekun Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemenangan Ridwan Kamil Suswono melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pelaporan tersebut terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Pemirsa, tim kuasa hukum Rido menyerahkan data pendukung kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 Jumat siang. Menurut tim kuasa hukum Rido, dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik. KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang berujung pada tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah hanya 59%. Apa boleh Pak? Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, bukan mencoba, artinya kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya kami laporkan.
Apa dugaannya? Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemarin. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei, tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan secara internal PDI Perjuangan telah melepas Joko Widodo dari statusnya sebagai petugas partai. Kemesraan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Joko Widodo mulai tampak renggang. Hal ini diduga terjadi usai Joko Widodo mulai mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto tegaskan, secara internal Joko Widodo dan keluarga sudah bukan lagi anggota kader PDIP. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Lantas, setelah dilepas PDIP, apakah Joko Widodo akan menjadi rebutan partai politik lain? Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader partai Banteng lagi meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Ya, berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini ya Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya seperti ada rumor untuk Golkar? Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Dan pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarganya bukan kader partai Banteng meskipun masih memiliki KTA. Kita akan membahas hal ini pemirsa, seperti apa lengkapnya. Ada Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat malam Mas Adi Pray. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Terima kasih Mas Adi menyempatkan diri bergabung di Sindo Prime. Mas Adi, kalau kita tahu ya sebenarnya dengan yang terjadi di Pilpres, ya tentu Presiden ke-7 kita Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, semua masyarakat sudah mengetahui sudah ada tidak seperti mesra seperti sebelumnya begitu. Apakah memang perlu diumumkan bahwa sudah tidak lagi menjadi anggota partai pada saat ini seperti yang disampaikan Mas Hasto? Ya, saya kira memang secara formal PDIP itu perlu mengumumkan soal status keanggotaan Jokowi dan Gibran khususnya, karena selama ini kan statusnya itu dinilai menggantung dan tidak jelas. Berbeda dengan kader-kader PDIP yang lain ya dinilai membelot langsung dipecatkan, seperti misalnya beberapa waktu yang lalu Budiman Sujatmiko, kemudian ada Effendi Simbolon dan bahkan Bobi kan juga dipecat. Tapi terkait dengan Jokowi dan Gibran memang selama ini
PDIP kan terkesan tidak memberikan keputusan yang cukup tegas dan diumumkan secara terbuka. Jadi pernyataan Hasto beberapa hari yang lalu yang menegaskan Jokowi dan Gibran tak lagi menjadi bagian dari PDIP ini kan menebalkan satu keyakinan di mana memang sejak lama, khususnya terkait dengan Pilpres 2024, Jokowi dan PDIP hubungan politiknya sudah wassalam dan tidak bisa disambung kembali. Tapi secara prinsip, pernyataan Hasto ini kan sebenarnya mengkonfirmasi secara legal formal, hitam di atas putih, Jokowi sudah tak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Jadi di situ konteksnya, Mas. Artinya orang tak lagi bertanya-tanya dan berspekulasi soal bagaimana status Jokowi dan Gibran. Kalau gitu pertanyaannya Mas Adi Pray, kalau boleh menganalisa, mengapa PDI Perjuangan tidak jauh-jauh hari ya Mas Adi Pray untuk mengumumkan hal ini? Tapi momentumnya justru setelah pilkada seperti sekarang. Ya, sebenarnya PDIP itu tidak ingin kelihatan sangat emosional dan reaktif ya mungkin terkait dengan manuver politik Jokowi dan Gibran khususnya. Karena kalau saat itu langsung dipecatkan, terkesan PDIP itu menjadi partai yang tidak dewasa menyikapi perbedaan, dinilai tidak memberikan ruang ya kepada kader-kadernya yang mungkin dinilai bermanuver yang berbeda dengan partainya. Jadi untuk mengantisipasi isu-isu negatif terkait dengan PDIP, sepertinya memang PDIP itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sehingga suasana politik serba kondusif, Pilpres usai, Pileg usai, termasuk Pilkada juga usai. Artinya PDIP ingin menyimpan sebenarnya luka politiknya yang cukup mendalam, efek ya manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran. Dan momen setelah Pilkada ini adalah momen yang sebenarnya ingin menegaskan bahwa ya PDIP adalah partai yang cukup sabar dan cukup dewasa setelah sekian lama misalnya merasa ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi ini yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh PDIP adalah partai yang sebenarnya partai besar, partai yang sebenarnya tidak langsung menunjukkan sikap amarahnya secara terbuka. Karena apapun, Jokowi saat itu adalah presiden dan Gibran adalah calon wakil presiden yang per hari ini sudah dilantik jadi wakil presiden. Mas Adi, sebentar Mas Adi, kita lihat dulu ya Mas Adi dan juga pemirsa informasi berikut ini. PDI Perjuangan lepas Jokowi, di mana kehangatan hubungan Joko Widodo dan PDI Perjuangan digadang-gadang tak lagi hangat. Sosok Joko Widodo seolah menjadi simbol perjuangan yang beringsut dari akar rumput menjadi sosok yang bertahta di tataran pucuk. Ya, sosok yang dikenal sebagai tukang kayu ini teruji mampu hingga lambat laun bisa menangkan tahta RI 1. Tentu saja, keberhasilan ini tak lepas dari andil PDIP sebagai kendaraan politik yang menaungi Joko Widodo dalam perjalanannya. Dimulai dari keberhasilannya pimpin kota Solo, nama Jokowi semakin wangi setelah ukir prestasi melalui kendaraan SMK. Hubungan Jokowi dan PDIP semakin lekat, terlebih kala partai berlogo kepala banteng ini usung Jokowi di Pilkada Jakarta pada 2012. Kemenangan telak bisa didapat. Tak berlangsung lama, PDIP kembali usung Jokowi dalam pemilihan Presiden RI. Bak gayung bersambut, Jokowi yang diusung PDIP bisa dengan mudah merangkul hati rakyat. Hingga akhirnya Jokowi terpilih menjadi Presiden RI. Di 2019, kemenangan Jokowi kembali terulang. Hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi Presiden RI untuk kedua kali. Dalam perjalanan ini, PDIP masih utuh mendampingi dan mendukung program Jokowi. Namun rupa-rupanya, dinamika politik yang terjadi berkata lain. Kami syukur mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Kehangatan hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai terlihat renggang dan dingin. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan PDIP melepas Joko Widodo. Hal
Hal ini disampaikan Sekjen DPP PDIP tersebut di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan. Perbedaan pandang dan tujuan politik keduanya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melepas status kader Jokowi dan keluarganya dari PDIP. Kisruh ini bermula dari dukungan Jokowi sebagai kader partai yang dianggap membelot dari dukungan terhadap rekan satu partai yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Dalam perjalanan kontestasi politik 2024, Joko Widodo mulai melangkah ke arah yang berbeda dan seolah menegaskan diri bahwa dirinya mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Kita lanjutkan Mas Adi Pray, ada satu hal yang juga disampaikan Presiden ke-7 Pak Jokowi bilang bahwa ketika ditanya tentang mengapa tidak lagi di PDIP, dia bilang berarti partainya perorangan. Ini juga menarik ketika dia beranggapan seperti itu. Dan kalau melihat partai-partai yang lain seperti Golkar dan PAN, termasuk juga di partai koalisi, tentu menggelar karpet merah kepada Jokowi. Pertanyaannya Mas Adi Pray, kemana Jokowi akan berlabuh berikutnya Mas? Ya per hari ini kita membaca berita online bahwa Jokowi dan Gibran itu sudah menjadi anggota kehormatan Golkar. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi rumor lama bahwa Jokowi setelah hubungan politiknya tak lagi mesra dengan PDIP, itu kan dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Jokowi menjadi bagian penting di Golkar ya. Itu statement resmi dari Golkar yang saya kira per hari ini kita bisa baca secara bersama, Mas. Jadi bagi saya pernyataan itu menghentikan spekulasi kemana kira-kira arah politik Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Ya Golkar, jelas dan definitif. Dan kita semua bisa melihat bagaimana argumen yang disampaikan oleh Golkar soal Jokowi yang menjadi anggota kehormatan karena dinilai sebagai sosok negarawan dan kemudian dinilai punya kontribusi terkait bangsa dan negara, terutama ketika Jokowi menjadi presiden 2 periode, maka sangat layak Golkar memberikan anggota kehormatan kepada Jokowi, termasuk Gibran yang saat ini adalah wapres terpilih yang kemudian sudah dilantik beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu ya, meski beberapa waktu yang lalu misalnya soal Jokowi Gibran dapat lampu hijau dan mendapatkan semacam ajakan gitu dari Partai Amanat Nasional, tapi per hari ini seakan-akan tawaran dan ajakan dari partai itu sirna setelah ada pengumuman resmi dari Golkar melalui elit mereka. Jokowi dan Gibran secara definitif sudah menjadi anggota kehormatan. Meski kita tidak pernah tahu apa fungsi dan tugasnya dari anggota kehormatan itu, tapi secara politik sebenarnya pesan yang ingin disampaikan bahwa Jokowi per hari ini tak lagi menjadi politisi, bukan hanya sebatas mantan presiden yang tidak punya partai, termasuk Gibran. Sudah ada partai Golkar, partai pemenang pileg, runner up, yang saya kira sudah menjadi bagian penting dari Jokowi. Oleh karena itu ya ini akan turut mendinamisasi bagaimana hubungan politik ke depan, termasuk dengan PDIP, termasuk juga dengan Gerindra. Saya juga agresivitas PDIP yang terus mengkritik Jokowi dan Gibran, tentunya Golkar itu akan pasang badan dan bahkan tidak mungkin ya eskalasi konfrontasi politik akan terjadi antara PDIP dengan Golkar karena dimanapun ada Jokowi, sepertinya kritik terus akan disampaikan oleh kawan-kawan PDIP. Wah, menarik sekali berarti ya. Kita akan menunggu bagaimana nanti dari Partai Golkar sendiri, apakah apa yang disampaikan oleh Mas Adi Pray ini juga akan diumumkan secara resmi bahwa Golkar jelas dan definitif seperti argumen sebelumnya bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergabung di Golkar. Mas Adi Pray, terima kasih Mas sudah bergabung. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas, selamat malam. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkapkan cerita di balik ancaman PHK ribuan buruh PT Sritex. Ia menegaskan para pekerja yang dirumahkan bukan di PHK. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran tidak adanya bahan baku. Meski begitu, pekerja yang dirumahkan tetap mendapatkan haknya. Selain ke Sritex, pemirsa, Noel juga meluncur ke kawasan industri Morowali guna memastikan tata kelola dan K3 industri smelter berjalan dengan baik. Semua orang dibikin kaget oleh kasus Sritex. Apalagi Pak Presiden Prabowo baru berapa hari memerintah langsung ada yang namanya PHK massal di Sritex. Ya akhirnya itu membuat kita terguncang juga, ini apa kok tiba-tiba ada PHK massal. Apakah ini ingin menguji komitmen Presiden kita Pak Prabowo dalam konteks keberpihakannya dan mimpinya
kalaupun ada data terkait 2.500 yang dirumahkan, itu beda dengan PHK. Kalau PHK itu memang putus hubungan kerja ya. Kalau dirumahkan karena memang tidak ada bahan yang bisa dikerjakan atau dikelola di perusahaan. Atas saya tanya kewajiban-kewajibannya gimana? Terpenuhi semua, ya sudah. Karena itu terkait buruh tambang ya, itu juga kita fokus juga soal buruh tambang. Ini ada persoalan perselisihan yang menurut kawan-kawan serikat pekerja tambang itu sangat merugikan mereka. Kedua ada terkait tenaga kerja asing juga di sana. Karena berkali-kali dalam pidato Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Dia kritik ke pengusaha. Dan dia sampaikan juga bahwa kita butuh buruh yang patriotik. Gitu. Jangan cuma demonstrasi tanpa ada sebuah tuntutan yang rasional ya. Apalagi kita menghadapi PHK yang harinya momentumnya ada. Saksikan perbincangan hangat Yasmina Tania bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer hanya di One on One Sindo News TV malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberlakuan PPN bersifat selektif. PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda pemirsa. Sampai jumpa.